saat ini datang ke Jakarta karena ingin sekali bertemu dengan sulap merah. Gus, hari ini ada kegiatan apa datang ke Jakarta? Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua saudaraku, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya bisa bersaudara, seduluran, selawas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya saat ini datang ke Jakarta karena ingin sekali bertemu dengan sulap merah. Saya ingin sekali bertabayun, menanyakan langsung kepada beliau, karena saya sudah mencoba untuk menelpon, saya sudah mencoba untuk membuat undangan kepada beliau, tetapi beliau tidak menanggapi. Akhirnya saat ini saya datang ke Jakarta. Untuk undangannya sudah saya lakukan beberapa kali. Karena undangan saya tidak ditanggapi, akhirnya saya melaporkan beliau ke Polda Jawa Timur. Kalau boleh tahu atas apa laporannya, Gus? Dalam? Apa laporannya, Gus? Atas apa laporannya? Iya. Laporan yang pertama adalah mendistribusikan yang bukan haknya kepada orang lain, karena beliau mengambil video saya, dan setelah mengambil video saya, di situ ada kata-kata penipuan yang ditujukan kepada saya, dan setelah itu beliau pun juga datang ke padepokan saya di Blitar, Jawa Timur, tetapi di sana pun juga tidak mau masuk. Bahkan saya yang disuruh keluar, dan ketika saya sudah keluar, beliau saya ajak masuk pun juga tidak mau, karena sudah terjadi keributan yang diakibatkan oleh kepala desa waktu itu. Jadi Gus, bener nggak Gus? Kita selain sulap merah ada juga beberapa YouTuber yang dilaporkan oleh Gus, bener nggak gitu Gus? Kenapa? Ada beberapa YouTuber yang dilaporkan oleh Gus. Iya. Ini sebenarnya menjadi pelajaran untuk masyarakat bahwa jangan mudah sekali untuk tergiring hoak opini. Karena saat ini masyarakat sedang tergiring hoak opini, seolah-olah saya melakukan penipuan, padahal di situ hanya sekedar opini saja. Tidak ada buktinya, tidak ada korbannya, dan tidak ada kejadiannya. Dari kejadian inilah saya ingin memberikan pelajaran bahwa jangan sampai tergiring hoak. Kita harus pintar di dalam bermedia sosial. Berapa orang Gus dilaporkan, Gus? Yang saya laporkan ada beberapa akun, hampir 35 akun. Gus, gimana Gus? Akhirnya nih jadi viral, Gus. Nah, Iya. itu apa Gus menanggapinya, Gus? Iya. Gus? Nyangka nggak sih kayak gini, Gus? Sebenarnya saya sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel atau pesulap merah ini. Beliau itu kan membongkar praktek-praktek perdukunan yang merugikan masyarakat. Karena saya sendiri juga membongkar dan juga melawan dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Dukun santet, dukun cabul, dukun pengganda uang. Tetapi di sini kan adalah edukasi, sama-sama beredukasi kepada masyarakat. Saya menghilangkan dukun santet, membongkar dukun santet, sana pun juga iya. Nah, ketika edukasi tentu tidak boleh menyebutkan nama orang. Kalau sudah menyebutkan nama orang, ini namanya menuduh. Dan kalau menuduh itu harus bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, ini jatuhnya fitnah. Dan negara kita negara hukum. Jika kamu memfitnah seseorang, apalagi sampai menimbulkan kerusakan, apalagi sampai menimbulkan kerusuhan dan menimbulkan viral di mana-mana, ini harus ada bertanggung jawab hukumnya. Jangan hanya karena ingin viral, jangan hanya karena ingin subscribe-nya besar, lalu menjatuhkan orang lain. Kita sama-sama YouTuber lah. Semua orang sudah tahu kita sama-sama berkreasi di YouTube. Maka berkreasilah yang baik. Munculkan kreativitas kita yang paling baik, yang paling bagus. Jangan menjatuhkan orang lain gitu. Gus, kemarin sendiri sempat Marcel mengunjungi tempatnya Gus nih ya kan, terus ternyata di videonya Marcel itu mungkin ada tindakan-tindakan dari timnya Gus sendiri yang mungkin menurut dia adalah tindakan-tindakan yang cukup mengintervensi dia. Gus sendiri berkomentar seperti apa? Nah inilah ketika kita memahami sebuah keadaan itu harus dipahami secara kafah, jangan hanya setengah-setengah. Diperlihatkan enggak ketika beliau datang, ketika itu langsung menghadap ke security saya dan menyatakan mana Samsudin. Nah setelah itu dikatakan Samsudin di dalam, suruh Samsudin keluar. Nah beliau ini datang tetapi tidak mau masuk.
tetapi meminta pemilik rumahnya untuk keluar. Seperti ini bagaimana coba? Sama datang ke rumah orang nggak mau masuk tapi orangnya suruh keluar. Sedangkan waktu itu di dalam saya sedang melakukan pengobatan. Waktu itu di dalam saya sedang melakukan ruqyah. Nah, ketika saya disuruh keluar kan saya nggak bisa. Saya sedang melayani pasien-pasien saya. Ketika saya keluar sudah terjadi keributan di luar. Sudah ribut dengan kepala desa. Karena sudah ribut dengan kepala desa, saya berusaha untuk menemui pesulap merah. Tapi sama kepala desa dilarang. Nanti terjadi keributan. Akhirnya saya memaksa untuk bertemu dengan pesulap merah. Saya bisa bertemu. Tetapi ketika bertemu saya katakan, ayo kalau mau pembuktian, kalau mau pembuktian santet ya ayo ikut masuk ke dalam. Nanti lihat proses ruqyahnya, proses pengobatannya. Nanti bisa diketahui secara langsung. Atau kita datang langsung kepada orang yang terkena santet. Karena santet ini nyata, ada. Di dalam Al-Quran sendiri juga ada yang namanya sihir. Ketika saya ajak seperti itu, Marcelnya menolak. Lah ini ada apa gitu loh. Mau pembuktian tapi diajak tidak mau. Jadi saya mengambil kesimpulan ini semuanya bukan untuk pembuktian tapi hanya untuk supaya viral, supaya esennya banyak, penontonnya banyak, supaya subscribe-nya banyak, itu saja. Tidak ada niat untuk pembuktian gitu. Gus, cuman menanggapi dengan adanya kasus ini semakin menyebar juga kan, dan banyak paranormal atau spiritual yang juga ikut mengomentari, bahkan ada sempat kemarin ya ada yang melaporkan bahkan ada footage tentang paranormal menyerang Mas Marcel. Seperti apa Gus tanggapannya? Iya, saya sih tidak berharap saudara-saudara saya, teman-teman saya menyerang Marcel. Saya juga tidak berharap seperti itu. Sudahlah, yang berbuat buruk biar Allah saja yang membalas. Dan untuk semua subscriber saya, jangan sampai mencaci atau membalas cacian yang dilontarkan dari Marcel ke saya. Sudah, biarkan saja. Itu urusan dia dengan Allah. Saya di sini hanya ingin bertabayun. Beliau kan selalu mengatakan pembuktian. Saya juga minta pembuktian dong dari apa yang kamu sampaikan. Kan yang pertama menyebut nama saya kan kamu. Saya tidak pernah menyebutkan nama kamu. Kamu yang tiba-tiba mengambil video saya, kamu yang menyebutkan saya, katanya saya melakukan penipuan. Dibuktikan dong. Saya melakukan penipuan kepada siapa gitu loh. Saya melakukan penipuan ke siapa gitu. Mana korbannya, mana alat buktinya begitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Gus, kalau misalkan Gus sendiri kan ini juga Marcel semakin lama semakin meluas nih beritanya, dan kemarin juga sempat ada mungkin yang juga mengajukan pelaporan. Nah, dari Gus sendiri ini kan ingin bertabayun, cuma kan sebelumnya udah melaporkan juga nih, ya kan. Nah, ini proses pelaporan sebelumnya ini seperti apa Gus? Maksudnya kenapa harus melaporkan dulu sebelum tabayun begitu Gus? Iya, saya sudah berkali-kali berusaha untuk bertabayun dengan Bang Marcel ini. Saya sudah coba untuk menelpon, ajak ketemuan, ada saya ketika telepon ada dengan beliau, tapi beliau tidak mau. Terus ketika di Polres, ketika beliau baru pulang dari Padepokan, saya ajak untuk melakukan pembuktian, saya ajak untuk melihat proses pengobatan, saya juga tidak mau. Saya coba melakukan klarifikasi lewat YouTube, saya undang juga tidak mau. Karena saya anggap beliau ini sudah tidak ada niat baik dan ini sudah terjadi kekisruhan viral di mana-mana, akhirnya saya harus mengambil tindakan hukum. Dan alhamdulillah tindakan hukumnya sangat cepat. Ketika kemarin saya melaporkan 2 hari sudah ada tindak lanjut dari Kapolda meminta keterangan kepada saya, saksi-saksinya, dan ini insya Allah akan cepat sekali untuk ke pengadilan insya Allah. Gus, ini kan berdampak kepada padepokan juga Gus ya, Pak Santri. Iya. Gimana Gus nasib santri sekarang Gus? Iya, alhamdulillah santri-santri saya semuanya sekarang bersama dengan saya, dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Kalau masalah pengobatan memang dikondisikan supaya tidak terjadi kerusuhan itu. Masalah katanya padepokan itu gimana Gus? Iya. 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 Gimana Gus? Sebenarnya bukan ditutup ya, dikondisikan, dan ada surat terbuka dari Bupati yang menyatakan bahwa boleh dilanjutkan pengobatan asalkan perizinannya semuanya sudah diselesaikan. Saya sebenarnya izinnya nggak ada hubungannya dengan pengobatan. Izinnya IMB yang belum ada, yaitu izin mendirikan bangunan, saya belum ada. Itu nanti diurus dulu. Tapi katanya surat izin dicabut Gus? Bukan dicabut, tetapi ditambahkan. Gitu. Jadi saya masuk di dalam asosiasi dan harus masuk lagi ke organisasi yang lain. Gitu. Ada suratnya, nanti bisa saya upload di YouTube saya. Seperti itu.